kembali lagi di Kismis, kisi-kisi komunikasi. Oke teman-teman, kali ini Kismis hadir lagi untuk membahas mengenai dunia ilmu komunikasi. Di video-video sebelumnya kita udah ngebahas tentang gimana gambaran umum tentang ilmu komunikasi, dan ada beberapa testimoni dari mahasiswa-mahasiswa Ilkom tentang jurusan ilmu komunikasi itu sendiri. Kalau di video kemarin kita cuma ngasih gambaran umumnya aja ke kalian, di video kali ini Kismis akan membahas ilmu komunikasi secara lebih dalam lagi, dan kita akan mengupas tuntas ilmu komunikasi untuk kalian. Menurut kalian, ilustrasi sebelumnya itu termasuk komunikasi atau enggak? Bangga sebagai anak Ilkom sebenarnya banyak sih, karena sesuai sama pertanyaan tadi ya, tugasnya kalau dibilang gampang-gampang kagak, karena kan kita juga sebagai anak Ilkom melajarin banyak sekali perspektif, dari perspektif manajemen komunikasinya kayak gimana, dari perspektif psikologi kayak gimana komunikasinya, terus juga dari ekonomi pun kayak gitu juga, karena kan kita melajarin semua sektor lah, semua sektor yang ada di jaringan komunikasi. Jadi ya sebenarnya gue sebagai anak Ilkom bangga-bangga ya sama pelajarannya, karena gue bisa mengerti semuanya. Menurut kalian ada nggak sih benang merah dari kedua cuplikan video tersebut? Pada intinya, ilmu komunikasi itu merupakan sebuah ilmu yang sangat erat kaitannya dengan kehidupan sehari-hari. Maka dari itu, ada pepatah yang mengatakan, we cannot not communicate, di mana ini berarti bahwa kita tidak bisa untuk tidak berkomunikasi. Sesimpel melambaikan tangan, atau menguap saat mengantuk, atau menganggukkan kepala itu juga sudah termasuk komunikasi loh teman-teman. Ilmu komunikasi juga merupakan suatu bidang yang akan selalu berkembang. Artinya, komunikasi merupakan sebuah aktivitas yang akan terus berlangsung dari generasi ke generasi dengan perubahan yang akan selalu mengikuti zaman. Perubahan yang dimaksud di sini adalah perubahan yang terletak pada media yang digunakan dalam berkomunikasi. Di mana dulu kita menggunakan media-media tradisional, sekarang kita sudah beralih pada media massa, media elektronik, hingga media sosial. Di dalam ilmu komunikasi ini juga ada cabang-cabangnya nih, di mana cabang ini biasanya disebut dengan konsentrasi atau peminatan. Biasanya di setiap kampus memiliki konsentrasi yang berbeda-beda, tapi pada umumnya terdapat 3 konsentrasi yang ada di dalam ilmu komunikasi. Konsentrasi pertama adalah jurnalistik, konsentrasi yang kedua adalah public relations, dan yang ketiga adalah marketing. Bagi teman-teman Kismis yang memiliki minat terhadap liputan, pengolahan dan penulisan berita, atau media massa, konsentrasi jurnalistik cocok banget untuk kamu. Pada konsentrasi ini, teman-teman akan mempelajari mengenai bagaimana mencari, menulis, ataupun menyunting sebuah berita atau informasi sehingga pada akhirnya dapat tayang dan disebarluaskan melalui media massa, baik itu televisi, radio, internet, atau media-media elektronik lainnya. Adapun mata kuliah yang akan kalian dapatkan ketika kalian mengambil konsentrasi jurnalistik ini antara lain jurnalistik foto dan grafis, produksi media cetak, produksi berita video, pemrograman penyiaran, riset media, dan masih banyak mata kuliah yang akan kalian dapatkan lainnya. Konsentrasi selanjutnya adalah konsentrasi public relations atau PR, atau dalam bahasa Indonesia ini disebut hubungan masyarakat. Pada konsentrasi ini, kita akan mempelajari tentang bagaimana menjaga hubungan yang baik antara perusahaan, lembaga atau organisasi kepada stakeholdernya, atau publik internal dan eksternal. Hubungan yang dimaksud di sini adalah mengenai bagaimana menjaga image perusahaan di mata publik dan bagaimana juga komunikasi yang tepat dan baik untuk digunakan kepada pihak internal maupun eksternal perusahaan. Salah satu contoh dari penerapan peran PR di kehidupan nyata antara lain ketika sebuah perusahaan mengalami suatu krisis atau tertimpa suatu kasus sehingga menyebabkan perusahaan ini mengalami penurunan atau mengalami kehilangan konsumen. Disinilah PR mulai bekerja untuk memperbaiki image yang tercemar karena adanya kasus tersebut. Adapun beberapa mata kuliah yang akan teman-teman di sini dapatkan ketika kalian mengambil konsentrasi PR ini antara lain, yang pertama ada manajemen PR, kampanye public relation, cyber PR, opini publik dan propaganda, dan masih banyak mata kuliah yang gak kalah seru lainnya.
Kemudian, konsentrasi terakhir yang akan kita bahas di video kali ini adalah konsentrasi marketing. Melalui namanya, teman-teman bisa nebak nggak kira-kira apa yang akan kita pelajari dalam konsentrasi ini? Yap, betul sekali. Di dalam konsentrasi marketing communication ini, nantinya kita akan mempelajari mengenai bagaimana mengkomunikasikan dan memasarkan suatu produk kepada khalayak, seperti teknik periklanan. Tapi tidak sesederhana itu. Di dalam marketing communication ini, nantinya kita akan membahas secara lebih dalam lagi mengenai bagaimana analisis, bagaimana kita memahami suatu produk, bagaimana kita menentukan target pasar kita, bagaimana kita menentukan metode apa yang akan kita gunakan untuk memasarkan produk kita, dan apa aja alat-alat promosi yang akan kita gunakan dalam memasarkan produk-produk tersebut. Salah satu contoh dalam penerapan marketing ini dalam kehidupan adalah ketika kita ingin menjual suatu produk, katakanlah sebuah produk pakaian. Di sini kita harus memahami dengan betul kenapa kita disebut layak untuk menjual produk tersebut. Apa yang membedakan produk ini dengan produk-produk lainnya? Kepada siapa kita menargetkan produk pakaian ini? Dan bagaimana cara kita untuk dapat memasarkan dan menjual produk tersebut? Lebih dalam lagi, kita harus memahami bagaimana konsep yang akan kita gunakan atau kita usung untuk dapat memasarkan dan mengkomunikasikan produk tersebut. Dan juga alat-alat promosi apa yang akan kita gunakan untuk memasarkan produk tersebut, melalui promokah atau melalui iklan di Instagram atau di media sosial lainnya, hingga alat-alat promosi lainnya. Ketika kalian mengambil konsentrasi marketing communication, beberapa mata kuliah yang akan kalian dapatkan adalah yang pertama, komunikasi pemasaran, perilaku konsumen, periklanan, branding, dan mata kuliah yang lebih menarik lainnya. Jadi begitu teman-teman, dari video kali ini yang harus kalian pahami adalah ilmu komunikasi merupakan jurusan yang menuntut kita untuk berpikir kritis dan kreatif pada konsentrasi apapun yang kalian pilih. Anggapan tentang ilmu komunikasi itu gampang, sebenarnya nggak sepenuhnya salah sih. Karena ketika kita sudah menggeluti konsentrasi yang kita pilih, nantinya kita akan dihadapi dengan praktikum-praktikum yang real dan klien dengan permasalahan yang nyata pula. Sehingga anggapan tentang ilkom itu gampang, sebenarnya lebih tepat digantikan dengan ilkom itu seru teman-teman. Jadi gimana nih, kalian tertarik kan masuk ilkom? Kalau kalian tertarik masuk di ilkom, kira-kira konsentrasi apa yang akan kalian pilih? Tulis di kolom komentar ya. Sekian video kali ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel YouTube Kismis untuk mengetahui update-update terbaru selanjutnya. Terima kasih sudah menonton, see you on the next video di Kisi-Kisi Komunikasi.